Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktikum yaitu Penerapan gaya Lorentz dalam motor listrik sederhana. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu nih siapa aja. Dari saya ya, saya Zara Nabila dari absen 10. Dan saya Muhammad Rizky Bahtiar dari absen 17. Dan saya Rena Natania nomor absen 25. Oke guys, check it out. Nah, pertama-tama sebelum memasuki langkah kerja, kita perlu menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum. Apa sajakah itu? Di antaranya ada magnet, kemudian baterai ABC 1,5 volt, kemudian tang, kawat tembaga, kemudian ada amplas, gunting, klip kertas, styrofoam, lakban, kemudian penggaris, dan yang terakhir adalah kabel listrik. Pertama, siapkan 2 buah klip yang direnggangkan sampai lurus dengan menggunakan tang. Lalu bagian bawah klip dibentuk seperti lengkungan dan bagian atasnya dibentuk seperti lubang kecil. Yang kedua, amplas bagian ujung-ujung klip sampai mengkilap. Yang ketiga, buatlah kumparan lilitan berbentuk bulat, lalu amplas lapisan di kedua ujungnya. Yang keempat, tancapkan klip kertas yang sudah direnggangkan pada styrofoam dengan mengukur panjang atau sama panjang terlebih dahulu. Siapkan 2 kabel dengan panjang yang sama. Kemudian bagian ujung atas dan ujung bawah kabel dipotong sampai terlihat tembaga. Kemudian tembaga pada ujung kabel atas dikaitkan pada klip kertas yang telah diamplas. Sedangkan tembaga pada ujung kabel bawah dihubungkan dengan baterai di kutub negatif dan kutub positif. Setelah semua rangkaian jadi, dekatkan magnet pada kumparan yang dialiri listrik. Amati apa yang terjadi dengan teliti. Alhamdulillah. Ayo dan video. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Pada motor listrik kali ini, kumparan yang dialiri arus listrik akan berputar di dalam medan magnet akibat dari adanya gaya Lorentz pada kumparan tersebut. Menurut Faraday, perputaran kumparan itu menimbulkan induksi elektromagnetik di dalamnya, sehingga timbul gaya gerak listrik induksi dan arah gaya gerak listrik itu selalu berlawanan dengan arah arus yang menyebabkan kumparan berputar. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang mempengaruhi berputarnya kumparan, yaitu 1. Kuat arus listrik. Semakin kuat arus yang diberikan, maka akan membuat kumparan yang ada semakin berat untuk berputar. 2. Keseimbangan kumparan. Jika salah satu bagian kumparan berat sebagian, maka akan membuat kumparan tersebut sulit berputar, dikarenakan beban yang tidak seimbang antara kumparan. 3. Jumlah tegangan. Jumlah tegangan berpengaruh karena semakin tinggi tegangan yang diberikan akan membuat kumparan berputar semakin cepat. 4. Kuat medan magnet. Kuat medan magnet berpengaruh karena medan magnet berfungsi untuk memotong gaya Lorentz yang melewati kumparan tersebut, yang merupakan syarat agar kumparan berputar. Sehingga kuat medan magnet sangat berpengaruh. Semakin kuat medan magnetnya, maka akan semakin mudah kumparan tersebut berputar. 5. Jumlah kumparan. Jumlah kumparan berpengaruh karena kumparan ini berfungsi sebagai penghantar gaya Lorentz yang ada. 6. Bentuk kumparan. Bentuk kumparan berpengaruh agar gaya Lorentz yang dihantarkan lebih teratur. Sehingga di saat gaya Lorentz ini dipotong oleh medan magnet yang ada, dapat berputar dengan lebih lancar. 7. Jenis kawat atau tembaga. Jenis kawat yang dipakai sangatlah berpengaruh, baik dalam membuat kumparan,
penyangga maupun sebagai alat penghantar arus listrik dalam baterai ke rangkaian motor listrik. Hal ini berpengaruh karena spesifikasi dari berbagai kawat yang ada tidak selalu cocok dengan spesifikasi dari motor listrik yang kita buat. 8. Hambatan yang melalui atau berada pada rangkaian. Hambatan sangat berpengaruh, karena semakin besar hambatan yang ada, tentu semakin sulit bagi motor listrik untuk berputar. Pada dasarnya, motor listrik mempunyai dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan rotor adalah bagian motor yang bergerak. Dalam percobaan ini, yang berfungsi sebagai rotor adalah kumparan kawat tembaga, dan yang berfungsi sebagai stator adalah magnet yang berada di bawah kumparan tersebut. Dari percobaan ini, saat kumparan teraliri arus listrik akan menghasilkan gaya, yaitu gaya Lorentz. Berdasarkan kaidah tangan kanan gaya Lorentz akan melewati kumparan, yang dimana di bawah kumparan tersebut terdapat medan magnet. Gaya Lorentz yang ada akan terpotong dengan medan magnet yang ada di bawah kumparan, sehingga menyebabkan kumparan tersebut berputar. Gaya Lorentz yang terpotong oleh medan magnet menyebabkan suatu kumparan berputar. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat dan kabel penghantar berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Nah, itu dia praktikum yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di the next video. Bye-bye.